siap. Boleh, boleh Mas. Siap. Baik, teman-teman semuanya. Mohon perhatiannya, teman-teman mohon merename nama teman-teman dari NIM, formatnya NIM_nama ya. Baik, kita mulai aja. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman Binusian. Selamat datang di acara Internship Expo Sharing Session. Perkenalkan, nama saya Ima dari Employability dan Entrepreneurship Binus Bekasi yang akan menemani teman-teman sampai akhir acara. Pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat terkenal sekali, yaitu dari Bank Sinarmas. Siapa sih yang nggak kenal Bank Sinarmas? Kebetulan di sini ada cukup banyak pembicaranya, ada sekitar, saya perkenalkan satu-satu ya, dari Ibu Marsil. Selamat datang Ibu Marsil. Selamat datang, terima kasih. Hai ya, semua. Kemudian, halo Ibu, selamat datang, terima kasih udah hadir. Kemudian ada Bapak Ignatius Arif. Selamat Bapak siang. Ignatius Arif. Ya, selamat siang selamat semua. Siang, Pak. Sehat selalu. Kemudian ada Ibu Mareta Atmajaya. Halo, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Ibu. Kemudian ada Ibu Mila Nineta. Ya, halo, selamat siang. Nah, yang terakhir ada Mas Bagus Bagaswara. Halo, selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan dipandu juga, dibantu oleh Mas Priva sebagai MC dari Bank Sinarmasnya juga. Dan untuk kali ini Bank Sinarmas akan menginformasikan mengenai background perusahaan, budaya kerja, posisi magang yang sedang dibutuhkan beserta benefitnya. Teman-teman mohon maaf, audionya bisa di-mute. Oke. Sebelum acara dimulai, mohon dapat diperhatikan beberapa poin sebagai berikut. 1, pada sesi tanya jawab, silakan teman-teman menuliskan di chat box. Kemudian mohon suara di-mute untuk menjaga keheningan. Kemudian merename nama teman-teman dari dengan format NIM_nama. Kemudian di akhir sesi acara kita akan ada evaluasi yang akan disebarkan. Jadi link evaluasi ini sebagai absensi juga untuk teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Mas Yip yang akan memandu acara ini sampai selesai. Nanti kita bisa tektokan ya Mas ya. Iya, siap Ibu. Ya, baik, silakan Mas. Baik, terima kasih Bu Ima, terima kasih Bu Kisti, dan ini saya juga sangat terkejut, ini ternyata peminatnya banyak sekali. Ini udah 300 ya, 300 yang sudah join dengan kita. Jadi kita sangat appreciate buat teman-teman Binusian yang sudah meluangkan waktunya, apalagi di masa pandemi ini kita banyak banget kegiatan yang menggunakan online ya. Baik, mungkin saya mulai aja. Selamat siang dan terima kasih kepada teman-teman Binusian yang telah bergabung bersama kami dalam acara Info Session atau Internship Fair Binus 3+1 Batch ke-8 yang diadakan oleh Bank Sinarmas saat ini, di mana ini merupakan program kolaborasi permagangan antara Bank Sinarmas dan Binus University. Dan perkenalkan tadi sudah diinfo juga oleh Ibu Ima dengan Ibu Privahadian untuk di Bank Sinarmasnya saya dari Service Quality Improvement. Seperti itu. Mungkin sedikit cerita dulu, kita waktu awal-awal itu sering beberapa kali ke Binus. Kalau saya kebetulan saya lupa 1 atau 2 kali yang ikut ke Binus untuk melaksanakan internship. Cuma sesuai pandemi ini yang kita tahu juga banyak sekarang menggunakan online gitu. Jadi semoga teman-teman di masa pandemi ini juga tetap jaga kesehatan, tetap jaga lingkungan kita, keluarga kita, biar semuanya juga sehat-sehat selalu. Seperti itu. Baik, tadi sudah diperkenalkan juga oleh Ibu Ima, cuma biar afdol saya perkenalkan lagi 2 kali untuk speaker dari Bank Sinarmas. Di sini sudah bergabung dengan kita. Ada Arif Priharsanta yang itu dari HCM Business Partner khusus di bidang IT dan Digital Banking Bank Sinarmas. Kemudian yang kedua ada Marcel Angelin dari Learning Solution Department Bank Sinarmas. Nah, yang tadi juga sudah diperkenalkan ada Mareta dan Mila, itu adalah Binusian mantan terindah Binusian
Yang sudah bergabung dengan Bank Sinarmas, nanti boleh sharing, kita ada sesi sharing juga. Pengalaman magangnya seperti apa, kemudian pada saat bergabung seperti apa. Nanti semoga teman-teman yang baru yang mantan terindah tadi, yang Mbak Mareta dan Mbak Mila sharing-sharingnya maksudnya terbuka gitu. Jadi maksudnya kita juga di sini santai aja. Kalau misalnya teman-teman juga kan pasti sebelum ini banyak beberapa tadi sudah dibuka juga oleh beberapa perusahaan lain mungkin ya. Jadi bisa saling membandingkan bagaimana magangnya dan bagaimana kerjanya seperti itu. Baik, nanti saya infokan juga, nanti akan ada pembagian 2 sesi. Jadi nanti di sesi pertama akan dijelaskan oleh Ibu Marcel, kemudian lanjut ke sesi kedua oleh Bapak Arif. Gitu. Jadi untuk nanti ada jeda juga boleh Bapak Ibu kalau mau tanya tadi oleh Ibu Ima juga sudah di-share, tinggal di chat aja nanti bisalah kita bacakan kalau misalnya semoga waktunya cukup ya karena ini saya lihat udah 300 orang semoga juga bisa kita semua di sini bisa menjawab apa-apa yang teman-teman ingin tanyakan seperti itu. Baik langsung kita mulai aja untuk pemaparannya tapi sebelum ke narasumber nanti Ibu Marcel, saya akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat terkait profil Sinarmas Group dan Bank Sinarmas. Nanti saya akan mulai dengan pemutaran video. Sekarang saya akan putarkan video, jadi selamat menikmati. Sebentar. Saya belum share screen. Saya share screen dulu. Oke. Nah mungkin ini sebelum ke video, mohon maaf sebelumnya, saya akan bacakan dulu table of contents. Jadi nanti dalam acara pemaparan ini nanti akan ada deskripsi singkat tentang Sinarmas Group dan Bank Sinarmas. Nanti akan saya bawakan sendiri. Kemudian yang kedua ada penjelasan mengenai mengapa harus magang di Bank Sinarmas. Nanti kita ceritain tuh keasikannya di Sinarmas seperti apa. Kemudian nanti akan ada gambaran singkat tentang alur program magang di Bank Sinarmas yang akan dibawakan oleh Marcel juga. Dilanjutkan ada gambaran umum bank dan lingkup pekerjaan IT di Bank Sinarmas yang nanti ditutup dengan sharing session pengalaman dari alumni internship Binus 3+1 yang kebetulan ini ada di batch 4 dari Ibu Mila dan Ibu Mareta nanti di batch 4. Oke, berikutnya kita putar dulu video. Selamat menikmati. Ini adalah seri Sinarmas Group. Setelah itu nanti akan saya jelaskan khusus di Bank Sinarmasnya. Kalau yang video yang teman-teman akan lihat adalah secara keseluruhan dari Sinarmas Group. Ya, silakan menikmati. Terinspirasi oleh sinar matahari keemasan yang terpancar tanpa batas, memberikan cahaya dan kehidupan. Eka Cipta Wijaya mengawali bisnisnya di Kota Makassar pada tahun 1938 yang kini dikenal dengan Sinarmas. Melalui semangat dan sikap pantang menyerah sang pendiri, kini Sinarmas berkembang menjadi 7 pilar utama bisnis dengan menghasilkan produk serta layanan yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama, Asia Pulp and Paper. Seperti kehadiran kertas yang begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari bidang tulis-menulis hingga kemasan makanan, Asia Pulp and Paper Sinarmas atau APP Sinarmas hadir sebagai produsen bubur kertas, tisu dan kemasan dengan penjualan ke lebih dari 150 negara yang menerapkan Sustainable Forest Management. Kedua, Agribusiness and Food. Dalam menjawab kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas, Sinarmas Agribusiness and Food menghadirkan produk turunan kelapa sawit berkualitas tinggi. Sinarmas melalui Golden Agri Resources mengoperasikan perkebunan kelapa sawit terintegrasi yang berfokus pada produksi sawit berkelanjutan serta meningkatkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti biodiesel sebagai penyediaan energi terbarukan dan menjadi pilihan bahan bakar yang berkelanjutan. Ketiga, Sinarmas Land. Memiliki hunian yang layak dan nyaman adalah impian semua insan. Untuk itu, Sinarmas melalui Sinarmas Land yang bergerak di sektor pengembang dan real estate telah berhasil mengembangkan berbagai kota mandiri dan smart city. Sinarmas Land juga mengembangkan hotel, kawasan industri dan perkantoran, serta pusat perdagangan dan perbelanjaan di Indonesia hingga negara-negara lain di Asia,
serta Eropa. Keempat, financial services. Aktivitas ekonomi tidak pernah lepas dari masyarakat dan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sinarmas melalui Sinarmas Financial Services hadir menyediakan berbagai layanan keuangan yang meliputi asuransi, sekuritas, multi-finance, perbankan, dan jasa lainnya dengan dukungan layanan terpadu bagi masyarakat luas. Kelima, communication and technology. Komunikasi ini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk itu, di sektor telekomunikasi, Smartfren hadir sebagai penyedia jasa telekomunikasi dan data seluler yang terdepan dalam teknologi penyediaan layanan data. Selain itu, kehadiran My Republic juga menjadi jawaban atas layanan triple play yang akan memanjakan pelanggannya. Seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital yang begitu pesat, Sinarmas juga turut berinovasi dengan mengembangkan sayap ke bisnis digital. Sinarmas yakin perkembangan teknologi yang inovatif adalah bagian yang akan mengubah masa depan dunia. Keenam, energy and infrastructure. Energi dalam menunjang kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Untuk itu, Sinarmas Energy and Infrastructure menjadi pilar bisnis Sinarmas yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik, pertambangan dan perdagangan batu bara, infrastruktur, serta multimedia. Ketujuh, healthcare. Secara berkelanjutan, Sinarmas juga terus berkomitmen di bidang kesehatan. Sinarmas yakin kesehatan adalah fondasi ketahanan sebuah bangsa. Selain itu, Sinarmas juga ikut berperan dalam dunia pendidikan. Karena melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Melalui berbagai kegiatan sosial, Sinarmas juga selalu berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai mitra yang tumbuh bersama. Keseluruhan bisnis Sinarmas masing-masing berdiri secara independen, berlandaskan nilai dan sejarah yang sama. Dan sebagai sebuah brand, Sinarmas dikelola oleh Presiden Office yang menjembatani komunikasi antara pilar bisnis Sinarmas maupun dengan pihak luar. Berlandaskan integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas, Sinarmas terus berkembang secara nasional maupun global. Sinarmas, aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat. Ya, kurang lebih itu ya teman-teman untuk profil dari Sinarmas Group, di mana juga kita itu ada 7 pilar dan tadi sudah dijelaskan secara singkat juga. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu, mungkin secara nggak sadar juga malah sudah menggunakan produk-produk dari kami Grup Sinarmas, termasuk seperti apa tadi Asian Pulp and Paper itu kita ada Sinar Dunia, itu kertas itu dari zamannya saya SD juga sampai sekarang udah merasa tua sih ya. Sampai sekarang pun gitu masih ada gitu. Jadi tanpa sadar kita produk Sinarmas itu banyak banget, termasuk seperti Filma, Pristine, terus ada asuransi dan lain-lain. Nah, berikutnya ini saya akan bahas sedikit mengenai profil dari Bank Sinarmas khusus di internship ini. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Sebentar, saya agak. Nah, ini untuk Sinarmas itu perjalanannya kurang lebih tahun 89 itu sebelum Bank Sinarmas itu namanya Bank Sinta. Bapaknya ibu teman-teman gitu kan. Taunya itu Bank Sinta misalnya dari teman-teman. Nah, kemudian tahun 95 kita memperoleh status sebagai Bank Umum Devisa. Itu tahun 95. Kemudian tahun 2006 berganti nama menjadi Bank Sinarmas. Jadi umur kita lahirnya itu baru 2006 Bank Sinarmas. Kemudian 2009 itu memperoleh izin unit usaha syariah dan melakukan IPO atau Initial Public Offering pertama dan listed BII, Bursa Efek Indonesia dengan kode BSIM itu di 2010. Dan sekarang di 2020 kurang lebih sudah memiliki 435 kantor dengan total 6.929 karyawan. Seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih perjalanannya kalau dibilang Bank Sinarmasnya baru sekitar 30 tahun, 20 berapa ya Ci ya? Pokoknya
Kita pokoknya totalnya 31 tahun sih dari Ya, sejak 30 Bang tahun lah, Sinta. hampir sama kayak umur saya pokoknya Maya dari Betul. Aduh, jangan buka umur lah, Yip. Jangan buka umur. Ya, nanti betul, ketahuan tua, Yip. Nanti ketahuan tua kita. Kalau cowok nggak apa-apa, Ci. Yang nggak boleh itu biasanya. Jadi kurang lebih kita teman-teman, kita ada 435 kantor di seluruh Indonesia. Jadi ini untuk visi misinya di Bank Sinarmas. Kita tuh punya visi menjadi bank terkemuka di Indonesia dengan jaringan distribusi yang terintegrasi dan layanan yang prima. Saya boleh share sedikit, saya tuh kebetulan di Bank Sinarmas bukan IT, tapi saya tuh di service quality lebih ke pelayanan. Cuma yang saya bilang, ini tuh jaringan yang terdistribusinya itu khususnya IT, itu IT-nya luar biasa banget di Bank Sinarmas, itu banyak banget anak muda. Rekrutmennya itu IT nambah terus gitu. Kantornya paling bagus ya, Ci ya. IT itu kantornya paling nyaman loh. Ruangannya paling bagus itu IT sama digital banking. Iya, itu paling enak di IT. Kemudian misi kita memperluas jaringan kantor untuk penetrasi pasar dan pembiayaan pada sentra-sentra consumer, UKM, dan sektor usaha skala operasional. Jadi di UKM juga kita banyak banget berkecimpung buat masyarakat, termasuk baru hari kemarin, persis kemarin, kita melakukan UKM juga untuk sosialisasi di live di YouTube dan di Zoom juga terkait pembiayaan macam-macam tentang UKM deh. Jadi banyak banget kegiatan yang kita lakukan gitu. Yang kedua, memperluas basis nasabah mulai dari nasabah kecil hingga korporasi melalui kerjasama dengan lembaga keuangan maupun mitra usaha lainnya. Termasuk KRIS juga, kita pokoknya kekinian Sinarmas tuh pasti ikut deh gitu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam rangka memberikan layanan terbaik melalui payment system yang lengkap. Yang terakhir, membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan GCG atau Good Corporate Governance. Nah ini penyebaran persebaran cabang kita di seluruh Indonesia. Jadi memang sudah ada di seluruh Indonesia sudah ada gitu. Memang paling banyak maksudnya di daerah Jawa Barat. Cuma kalau teman-teman kemanapun di Indonesia itu pasti sudah ada Bank Sinarmas seperti itu. Ini ada totalnya ada 438 cabang, di mana ada 97 kantor cabang, 133 kantor cabang pembantu, dan 153 kantor kas. Sisanya unit-unit yang terbagi-bagi lagi di tempat-tempat lain juga ini. Ada di 74 kota di Indonesia. Jadi ya gitulah, luas sekali gitu kan. Banyak juga, ATM-nya juga banyak. Nanti jelaskan lagi deh oleh Cimarsil. Saya jadi promosi kan. Baik, nah ini juga ATM-nya kita banyak, ada 877. Kalau teman-teman buka Bank Sinarmas itu sekarang udah beberapa tahun terakhir itu kita transfer ke bank lain itu selalu gratis loh. Yang SKN-nya, dan SKN kan sekarang cuma 2 jam. Jadi itu sangat membantu. Saya tambahin lagi promosi sedikit ya, Ci. Oke, silakan. Nanti jadi saya yang memaparkan. Jadi kita lanjut aja. Untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Ibu Marsil. Saya biasa panggil Ci Marsil. Nanti juga teman-teman akan banyak, mungkin kalau misalnya bergabung, pasti teman-teman akan banyak ketemu Ci Marsil di Bank Sinarmas seperti itu. Baik. Ya, sudah ya. Baik, silakan Ci Marsil, saya persilakan waktu dan tempat. Siap. Oke, suara saya terdengar jelas kah teman-teman semuanya? Jelas, Ci. Jelas ya. Oke. Aduh, saya sebenarnya nggak mau dipanggil ibu, ntar ketahuan umurnya. Umur saya nggak jauh beda kok dari kalian. Cuman beda depannya doang ditambah gitu. Yaudah, nih teman-teman tadi kan Iip udah map ini ceritanya siapa sih Sinarmas Group, terus Bank Sinarmas itu siapa. Jadi Bank Sinarmas itu mungkin saya tambahin lagi sedikit ya teman-teman ya. Bank Sinarmas sendiri itu bagian dari Sinarmas Group. Nah teman-teman pasti udah tahu lah ya, Sinarmas Group itu ya kita sih udah kurang lebih 70-an tahun, 80-an tahun di Indonesia ya teman-teman. Nah, jadi Bank Sinarmas itu termasuk dalam Sinarmas Group di bagian pilar Financial Services. Jadi bersama-sama dengan asuransi Sinarmas, sekuritas Sinarmas. Jadi kita itu dalam suatu lingkup grup yang sangat besar gitu. Jadi jenis-jenis usahanya pun juga beragam teman-teman, seperti tadi teman-teman lihat ada yang pulp and paper, terus kemudian ada financial, terus kemudian ada juga properti ya. Jadi emang benar-benar beragam banget. Nah, tapi saat ini kita itu
di bisnis perbankan ya, yang sekarang kita paparin ini bisnis perbankan teman-teman. Jadi kita butuh magang teman-teman sekalian buat join di Bank Sinarmas untuk magang di Bank Sinarmas teman-teman. Karena tadi juga ada bilang kalau kita memang benar-benar Bank Sinarmas ini sangat concern banget ya dengan perkembangan IT dan digital banking kita ke depan. Karena memang teman-teman tahu sendiri perkembangan dunia di luar sana secara global benar-benar menuntut setiap perusahaan itu untuk berinvestasi dalam bidang IT maupun digitalnya ya. Nah, kalau kita kan IT dan digital banking. Jadi banking tapi dalam format digital. Nah, teman-teman lanjut. Nah, ini saya mau paparin kenapa sih harus di Bank Sinarmas gitu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman Binusian sendiri udah pada denger nih dari kakak-kakak kelasnya yang udah duluan mencicipi Bank Sinarmas, udah duluan untuk magang di Bank Sinarmas. Nah, kita selalu setiap tahun kita infoin ke teman-teman Binusia, nih teman-teman benefitnya apa sih kalau misalkan join magang di Bank Sinarmas. Nah, selain teman-teman bisa dilihat di screen, selain teman-teman selama 1 tahun ke depan itu ada working experience dengan para praktisi ya teman-teman ya. Jadi ilmunya teman-teman bisa mungkin dilihat di pengaplikasian di lapangan itu kurang lebih seperti gimana sih? Pengaplikasian di sektor perbankan itu seperti apa sih? Nah, itu teman-teman bisa lihat, bisa dapat experience-nya itu selama 1 tahun selama masa magang. Nah, buat bikin semangat lagi nih teman-teman, melakukan magang, dikasih uang saku bulanan. Gimana, Yip? Udah magang dikasih uang saku bulanan lagi, kan? Iya. Kantornya bagus. Wih. Jadi teman-teman dikasih uang saku bulanan. Habis itu teman-teman nggak berhenti di uang saku bulanan. Buat melengkapi teman-teman sekalian dalam melakukan working experience di perbankan di Bank Sinarmas, kita bekalin juga ada training-training. Jadi teman-teman, trainingnya itu yang pertama pastinya training-training terkait perbankan teman-teman, terkait Bank Sinarmas. Jadi teman-teman bakal dikasih pengetahuan tentang operasional perbankan itu seperti gimana sih, terus produk-produk perbankan itu apa aja sih gitu, terutama pasti produk-produknya Bank Sinarmas ya teman-teman ya. Habis itu ada training-training yang terkait nanti technical skill-nya IT gitu, ada beberapa nanti teman-teman. Nah, terus kemudian tidak lupa nih teman-teman, kan tadi technical skill-nya udah nih, pengetahuan perbankan, terus kemudian pengetahuan IT. Nah, dikasih lagi soft skill. Nah, soft skill-nya ini bisa berupa satu terkait communication skill mungkin, terus kemudian presentation skill, atau apapun nanti yang setelah kita lihat, oh kayaknya sih mungkin butuh ini ya teman-teman Binus ya gitu. Jadi nggak serta-merta dilepas ya teman-teman ya. Jadi nggak serta-merta begitu masuk langsung bekerja gitu. Enggak teman-teman. Jadi kita bekalin teman-teman dulu nih ceritanya sebelum merasakan working experience di Bank Sinarmas. Habis itu teman-teman selain dapat training program, teman-teman dapat juga kesempatan buat jadi karyawan Bank Sinarmas. Wih, enak banget kan kalau misalkan udah habis magang gitu kan. Nggak perlu susah-susah cari tempat kerja lagi teman-teman. Jadi dapat kesempatan untuk menjadi karyawan Bank Sinarmas tentunya nanti teman-teman setelah direview ya sama HR-nya kita. Gitu. Tapi so far selama ini kita untuk teman-teman yang udah join internship terus kemudian jadi karyawan Bank Sinarmas itu persentasenya itu sekitar 70-80% itu jadi karyawannya Bank Sinarmas, teman-teman. Jadi apalagi jadi udah kedapat kesempatan magang, terus dibekali ilmu, dikasih uang saku, ada kesempatan juga jadi karyawannya Bank Sinarmas. Jadi nggak perlu setengah mati lagi nyari kalau habis magang gue mau kemana ya, kerja di mana ya gitu. Jadi teman-teman dapat kesempatan untuk jadi karyawan Bank Sinarmas. Habis itu teman-teman, nah teman-teman nanti kalau magangnya ya teman-teman, itu kita nanti di Roxy Square teman-teman. Jadi di Jakarta Barat. Itu
daerah yang cukup strategis, itu teman-teman bisa diakses melalui angkutan umum ataupun juga mungkin kendaraan pribadi. Jadi aksesnya itu gampang teman-teman untuk office-nya sendiri. Tapi teman-teman, jadi kalau kondisi pandemi ini itu untuk magangnya itu kebanyakan teman-teman itu masih full WFH teman-teman. Jadi teman-teman IT sama digital banking yang lagi magang itu lagi full WFH. Jadi memang mengikuti ketentuan dari kantor ya, di office. Nah, itu kurang lebih nih benefitnya teman-teman. Apalagi sih benefitnya gitu. Banyak banget teman-teman kalau mau di ini, selain dapat teman baru pastinya ya, teman baru, terus dapat pengetahuan baru, terus kemudian bisa tahu nih kondisi lingkungan kerja itu kayak gimana sih, culture-nya kayak gimana sih gitu. Jadi itu teman-teman kurang lebih benefitnya. Nanti bisa teman-teman tanya aja nih sama ada Mareta sama Mila yang udah ngerasain dari internship terus jadi karyawan Bank Sinarmas itu suasananya seperti apa. Nah, ini tadi teman-teman lanjut ke slide berikutnya, itu saya udah informasiin kita mulai kerja sama internship dengan BINUS itu dari tahun 2014 ya teman-teman ya. Jadi udah ini banget, udah lama banget teman-teman, dan setiap tahun kita tidak pernah absen ikut. Kita selalu ikut. Terus kemudian nah, sejak 2014 sampai dengan sekarang, kan dari 2014 sampai sekarang itu kita kurang lebih ada 170 mahasiswa yang sudah pernah join dalam program BINUS 3+1. Nah, sampai saat ini yang aktif jadi karyawan dari tahun 2014 itu ada 70 orang ya teman-teman. Jadi teman-teman kesempatan untuk menjadi karyawan itu kita selalu tawarkan sama teman-teman sekalian di akhir program internship. Nah, oke. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini saya informasiin ya teman-teman, ini salah satu tempat di Roxy Square ya teman-teman, salah satu tempat yang kita gunakan untuk magang sih. Nah, tapi ini kan karena kita lagi pandemi, jadi kita tidak di office tapi lebih work from home. Nah, itu foto-foto tuh angkatan kalian, kakak-kakak kelas kalian yang sebelumnya. Itu angkatan ke-6 kayaknya 2002 tahun yang lalu kayaknya. Sip. Lanjut, Tip. Nah, bagian selanjutnya, ini saya mau jelasin sama teman-teman sekalian. Kurang lebih untuk program internship di Bank Sinarmas itu roadmap-nya kayak bagaimana sih teman-teman? Nah, step-stepnya kayak gimana? Nah, ini kurang lebih teman-teman. Jadi, tadi seperti yang saya sudah bilang, kalau di awal pertama kali untuk magang, itu teman-teman tidak langsung dicemplungin dulu, tapi kita kasih training dulu. Jadi, trainingnya tadi yang seperti saya bilang, teman-teman bakal dikasih pengetahuan perbankan, terus kemudian dikasih juga ada ini juga teman-teman, ada on the job terkait perbankan itu sendiri. Jadi on the job-nya itu kayak misalkan gini teman-teman kan udah dapat nih materi perbankan di kelas, baik secara kelas maupun nanti online ya teman-teman ya. Nah, habis itu bosan dong kalau misalkan cuma dikasih teori doang. Kita pengen tahu nih kalau misalkan penerapannya tuh kayak gimana sih? Gitu. Penerapannya kayak gimana? Penerapan dari teori-teori yang kita udah dapat itu kayak gimana sih? Nah, kita kalau yang sebelum pandemi, kita kasih kunjungan ke cabang, teman-teman. Ke cabang. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri operasional perbankan itu kayak gimana sih? Terus siapa-siapa aja sih sebenarnya yang yang PIC atau yang bertanggung jawab dalam proses tersebut. Nah, kalau ini nanti dalam masa pandemi, mudah-mudahan sih tahun depan kita sudah bebas ya teman-teman ya dari pandemi ini. Amin teman-teman, amin. Nah itu teman-teman kalau misalkan masih masa pandemi itu kita nanti mungkin akan via online teman-teman. Jadi kayak ya kunjungan virtual ke cabang sih sebenarnya untuk tahu aja kurang lebih proses perbankan sendiri itu seperti apa gitu. Nah habis kita kasih pengetahuan perbankan, kita tadi saya ada sebutkan juga ada terkait IT sama digital banking, ada pengetahuan teknis juga terkait IT dan digital banking. Habis itu
kita ada kunjungan atau on the job training ke divisi. Jadi teman-teman, for your information, kalau di Bank Sinarmas sendiri itu sebenarnya ada 2 bagian, ada 2 tempat sih. Jadi ada kantor pusat, ada cabang. Nah, tadi kan udah kunjungan ke cabang nih. Nah, habis itu kita kunjungan ke divisi. Jadi biar teman-teman tahu nih, fungsinya divisi itu apa sih? Fungsinya cabang itu apa sih? Gitu. Nah, setelah itu baru kita kasih soft skill training yang yang sesuai dengan kebutuhannya kalian gitu. Jadi bisa aja mungkin berupa communication skill, presentation skill, maupun pengetahuan-pengetahuan soft skill yang lainnya yang menunjang teman-teman dalam bekerja atau dalam internship. Nah, habis itu teman-teman, baru deh part yang terakhir. Ada job assignment atau mulailah proses magang. Nah, di job assignment atau proses magang ini, teman-teman bakal ngerjain project dan tentunya akan ditemani sama buddy. Oke. Oke, lanjut kita ke next slide. Ini melanjut yang benefit yang tadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman selama di magang di Bank Sinarmas, nanti teman-teman akan ada buddy ya. Jadi ada buddy yang akan istilahnya membimbing teman-teman sekalian. Satu buddy itu bisa membimbing mungkin 2-3 orang atau sampai 4 orang. Nah, terus kemudian teman-teman akan dipinjamkan laptop ya teman-teman ya, akan dipinjamkan laptop. Ini untuk mendukung nanti teman-teman pada saat mengerjakan project. Nah, habis itu teman-teman, kalau misalkan kondisi pandemi kan otomatis work from home semua ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kondisinya nggak pandemi, teman-teman itu akan disediain satu workstation. Jadi bisa ada satu ruangan yang memang kita khusus sediain buat teman-teman magang buat bisa bekerja bersama-sama. Gitu. Nah, terus tentu saja fasilitasnya itu ya ada benefit yang tadi saya udah sebutin. Nah, lanjut. Nah, ini sedikit dari foto-foto program aktivitas. Sebenarnya banyak banget sih teman-teman aktivitasnya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang ulang tahun, tuh di kelas dikasihin hadiah atau dikasihin kue. Terus kemudian ada acara kebersamaan nih, acara kebersamaan untuk teman-teman sesama internship BINUS gitu. Jadi sebenarnya banyak banget teman-teman kegiatannya. Nah, habis itu lanjut. Nah, ini selama masa pandemi kita trainingnya secara online ya teman-teman ya. Trainingnya secara online. Jadi kurang lebih seperti inilah penampakannya. Di situ ada Mas Arif yang mengajar. Salah satu trainer kita. Ya Mas Arif ya. Ilmunya banyak banget Mas. Ya. Oke. Tuh. Nah, lanjut teman-teman. Lanjut. Nah, ini saya sekedar info buat teman-teman semuanya ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya nih. Perbankan itu kayak gimana sih? Gue bingung, gue belum tahu gitu kan. Jadi ini di slide selanjutnya saya kasih tahu sama teman-teman. Nah, kalau banking itu sebenarnya usahanya kayak gimana sih, teman-teman? Jenis usahanya kayak gimana? Terus cara dia mendapatkan keuntungan kayak gimana sih? Nah, simpelnya kayak gini, teman-teman. Bisnisnya perbankan itu dari kan kalau perbankan sendiri itu kan ngumpulin duit dari masyarakat ya. Jadi ngumpulin duit dari masyarakat dalam bentuk produk tabungan, produk giro, produk deposito. Jadi itu produk-produk yang digunakan oleh bank untuk menghimpun dana dari masyarakat. Oke. Nah, setelah dananya dari masyarakat ini dikumpulin, terus banknya bikin apa? Nah, banknya itu minjemin ke masyarakat yang membutuhkan. Minjemin ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk produk-produk kredit atau produk-produk lending, teman-teman. Nah, bisa aja disalurkannya itu dalam bentuk kredit ya, kredit usaha, terus kemudian kredit yang sifatnya konsumtif kayak KPR, kayak kredit card, terus kemudian kayak pembelian mobil, motor. Bisa juga dalam bentuk kredit
kredit investasi gitu kan, jadi kayak misalkan pembelian mesin untuk pabrik dan lain-lain. Nah, terus kemudian ada juga pembiayaan buat pedagang-pedagang kecil atau pedagang mikro. Nah, jadi disalurkannya itu dalam bentuk produk kredit yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, terus kemudian bank dapat untungnya dari mana dong? Gitu. Kalau bank itu dapat untungnya dari, kan kalau misalkan masyarakat itu dipinjemin duit, harus bayar bunga dong. Gak mungkin kan dipinjemin gratis gitu kan, enak banget. Jadi begitu diberikan pinjaman, otomatis debitur ataupun masyarakat yang dipinjemin itu harus membayar bunga untuk pinjaman yang sudah diberikan oleh bank. Nah, terus kemudian kalau yang untuk masyarakat yang udah ngumpulin dananya atau naruh duitnya di bank, itu dikasih apa dong sama bank? Dikasih bunga gitu, bunga untuk dana yang sudah disimpan oleh masyarakat di bank. Nah, bank dapat untungnya dari mana? Ya selisih dari itu, teman-teman, selisih dari bunga kredit dikurang dengan bunga dari bunga dana masyarakat yang udah disimpan di bank. Jadi udah ketahuan nih, misalkan contoh bank nih ngasih bunga ke masyarakat yang minjem duit itu 13%. Nah, terus bank bayar bunga ke masyarakat yang nyimpen duit di bank itu 5%. Nah, selisihnya 13 kurang 5%. Nah, itulah keuntungan bank, teman-teman. Selisih bunga itu. Nah, selain itu, bank juga itu dapat keuntungan dari komisi nih, dari komisi apa? Jadi bank itu selain tadi yang saya bilang penyalur dana masyarakat maupun juga penghimpun dana masyarakat, itu juga menjual produk-produk pihak ketiga. Jadi produk-produk investasi pihak ketiga. Jadi misalkan contoh menjual asuransi dalam bentuk investasi. Nah, ataupun juga teman-teman menjual melakukan transaksi tukar uang, mata uang asing, tukar menukar mata uang asing. Nah, komisinya itu bisa menjadi tambahan keuntungan buat bank. Nah, nangkep ya teman-teman ya. Bank itu dapat untungnya dari mana sih? Gitu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Itu. Nah, teman-teman, untuk menunjang tadi tuh bisnisnya bank. Untuk menunjang operasionalnya bank itu sebenarnya terbagi dua bagian besar, teman-teman. Ada bagian bisnis atau core, ada bagian support. Nah, jadi di bagian bisnis itu macam-macam, teman-teman. Ada bisnis yang produk-produk kredit, produk-produk funding atau penghimpunan dana, ada digital banking, terus kemudian ada produk-produk yang tadi mata uang asing itu masuk dalam produk treasury. Habis itu ada bagian-bagian yang mensupport kayak misalkan contoh HCM atau HRD ya teman-teman ya, kalau mau dibilang bahasa simpelnya. Terus ada IT, terus kemudian ada general affair, ada service quality tempatnya Yiyip, terus ada anti fraud, ada risk management gitu. Dan ada bagian compliance. Jadi itu teman-teman kurang lebih gambarannya untuk bank sendiri itu seperti apa teman-teman gitu. Nah, untuk slide selanjutnya ini akan masuk lebih spesifik lagi ke IT dan digital bankingnya kita. Silakan Mas Arief, dipersilahkan. Oke. Saya minta ini izin buat nge-share. Ya, Pak Arief mau share screen ya, Ibu itu mau. Oke, sebentar. Baik, sambil menunggu Pak Arief siap-siap, barusan lihat udah banyak banget yang bertanya. Mungkin beberapa tadi sudah terjawab ya, teman-teman ya. Seperti tadi, kita kalau mau masuk Sinarmas perlu ada training dulu apa gimana? Tadi sudah dijawab juga oleh Ci Marcel, pasti nggak dilepas, bahkan mendapatkan badi nanti yang membantu kita support untuk pekerjaannya seperti apa gitu. Dan masih banyak pertanyaan lainnya, nanti semoga cukup waktunya ya. Nanti mungkin Ci Marcel atau Pak Arief akan sekalian coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tadi juga ada yang rumahnya di BSD, gimana kalau misalnya kerja bisa nggak di BSD? Itu banyak banget pertanyaannya, nanti coba kita tampung dulu, nanti kalau misalnya ada cukup waktu kita coba jelaskan. Baik, Pak Arief sudah siap, Pak Arief? Oke, sudah siap. Baik, silakan Pak Arief, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Ini saya melanjutkan
apa yang Bu Marsil tadi sudah terangkan ya. Jadi tadi Bu Marsil sudah menerangkan dari sisi bisnisnya ya. Saya coba menerangkan dari sisi bagaimana tadi IT itu bisa mensupport dari bisnisnya perbankan sebenarnya. Jadi saya akan bawakan pertama tentang high level banking IT architecture. Mungkin ini juga akan berguna buat teman-teman juga ya untuk mengerti banking arsitektur, sistem arsitekturnya itu seperti apa gitu ya. Saya mungkin nggak pakai bukan pakai slideshow ya, jadi supaya bisa saya zoom. Ya, satu yang saya lihat sebenarnya kebutuhan teman-teman ini untuk segera internship adalah secepat-cepatnya teman-teman mendapatkan pengalaman real nyata di sebuah dunia kerja ya. Karena semakin cepat kalian dapat pengalaman itu, semakin kalian juga akhirnya bisa membentuk visi misi dari hidup kalian juga. Kalian juga akan tahu kalian mau apa, kalian bisa lebih bikin plan itu lebih di depan, bisa ya lebih dari sekarang ketika internship kalian sudah punya visi yang lebih clear tentang tujuan hidup kalian seperti apa. Nah, kalau di bank sebenarnya bank itu akan menurut saya kalau sebagai orang IT ya, bank itu akan sangat menarik ya. Dalam arti karena bank itu pertama satu kompleks, jadi maksudnya dia nggak monoton ya, sangat dinamis ya, kompleks itu lebih ke arah itu. Dan dia melibatkan banyak pihak. Dan kedua, yang terakhir adalah memang teknologi itu memang jadi senjata utama dari industri perbankan sekarang. Jadi orang IT itu memang jadi naik daun, jadi first class citizen lah bisa dikatakan begitu ya. Karena memang semuanya itu akan tergantung oleh IT. Nah, kalau secara singkat saya mau terangkan tentang arsitektur sistem perbankan ya. Kita akan melihat bahwa ini ada beberapa warna ya. Yang warnanya merah itu adalah area di bank sendiri ya. Itu sebagai sentralnya. Nah, bank itu berinteraksi dengan siapa saja sih gitu ya. Pertama pasti dengan customer kita ya. Yang kedua dengan partnernya kita, bahwa bank itu juga bekerja sama dengan partner-partner dalam melakukan value co-creation. Jadi kita meng-create value bersama-sama dengan partner kita untuk customer. Terus juga ada terkait dengan vendor atau supplier. Kemudian yang sangat penting adalah terkait dengan regulator, karena bank itu highly regulated. Jadi memang kita selalu harus berhubungan terus dengan regulator kita. Dan kemudian yang terakhir adalah dengan financial transaction platform ya. Jadi bank itu untuk bertransaksi dengan bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, atau juga bertransaksi dengan partnernya ya dalam hal transaksi keuangan. Ini akan melalui financial transaction platform. Nah, coba saya terangkan satu persatu ya. Kalau dari sisi customer dulu ya. Kalau dari sisi customer, yang dimiliki oleh customer itu apa sih? Yang dimiliki oleh customer satu adalah banking application ya. Dalam hal ini Bank Sinarmas punya Simobi Plus ya. Kita download dari Google Play Store ya atau dari Apple. Itu kita download dan kita install di sisi customer side. Terus kemudian dari sisi customer juga, dia juga punya social media application yang lain ya. Punya Instagram, punya Facebook, punya WhatsApp, punya Line dan punya Twitter dan macam-macam. Itu yang dipakai oleh customer. Kemudian dia juga punya e-commerce application kayak Tokped, Shopee gitu kan. Shopee gitu ya. Terus Lazada, JDID dan macam-macam. Ini sekarang banyak sekali. Itu hal-hal yang dipegang oleh customer. Nah, sebagai bank, kita tentunya pengen memfasilitasi bagaimana customer itu memiliki value terhadap aplikasi-aplikasi yang dia miliki itu. Jadi bank itu menyiapkan servis apa terhadap mereka. Gitu ya. Jadi kalau terkait dengan banking application, tentunya servis-servis yang memang terkait dengan transaksi perbankan ya, buka account, transfer,
Ya. Terus kemudian terkait dengan e-commerce application ya. Ya mungkin di dalamnya ini termasuk fintech ya kayak GoPay, OVO. Ya, Bank juga memfasilitasi bagaimana mereka bisa top up di aplikasi tersebut. Terkait sosial media, Bank juga melihat apa yang ditulis oleh customer di sosial media. Jadi Bank melihat customer itu secara keseluruhan. Ya, itu satu dari sisi customer. Kemudian dari sisi partnernya, tentunya Bank akan bekerja sama dengan partner-partner kayak Tokopedia, gitu ya, tadi Shopee, untuk melakukan transaksi keuangan. Atau bekerja sama dengan utility partner mungkin seperti listrik, PAM, ya, terus telco juga terkait dengan government, pemerintahan seperti misalnya membayar pajak, juga Bank bekerja sama. Dan tidak dilupakan juga bahwa bank kita ini, Bank Sinarmas itu punya grup yang besar. Nah, itu pun juga ada kerjasama dengan transaksi keuangan dan bank kita. Terus kemudian dengan regulator kita harus melaporkan laporan harian, bulanan, dan itu banyak sekali jenis laporannya. Bisa ke BI gitu ya. BI saat ini punya tools namanya Atasena ya, sama OJK Apollo. Jadi bank juga harus memfasilitasi bagaimana dia harus mengirimkan laporan tersebut tepat waktu. Kalau enggak, bank akan didenda oleh regulator. Dan juga bank harus bisa connect dengan berbagai transaction platform ya. Kayak tadi masih udah nyebutin SKN, RTGS, Garda Pembayaran Nasional, JPN, QRIS, ya, BI S4 ini buat transaksi bonds gitu ya. Terkait connect dengan ATM bersama, connect dengan SWIFT, Visa, Mastercard, terus ada UnionPay ya yang dimiliki oleh China. Nah, supaya apa? Supaya bank itu terinterkoneksi ya. Tadi sesuai dengan visi yang tadi diberikan di awal, bahwa kita tuh mau kalau nggak salah mau terinterkoneksi dengan berbagai pihak. Pasti ya tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya untuk memberikan value bagi customer. Nah, di dalam banknya sendiri, arsitekturnya pun bisa terbagi dalam beberapa layer ya. Pertama, arsitektur yang ngurusin front end. Jadi aplikasi-aplikasi front end adalah aplikasi-aplikasi yang nanti berhubungan langsung dengan customer ya. Contohnya mobile banking ya. Terus internet banking, contact center. Jadi ini tradisionalnya adalah call center, tapi nanti kita agak kembangkan ke depannya in the future ini modelnya digital contact center ya. Dan salah satu bagian dari digital contact center tuh ada chatbot juga ya. Nah, chatbot itu yang kita chatting terus otomatis dijawab oleh mesin. Tapi mesin itu menyerupai suatu person, menyerupai orang. Terus ATM ini ya ini udah sangat tradisional ya. Memang ini dari dulu ATM dan branch. Ya dua yang terakhir ini yang sangat tradisional. Jadi layer front end adalah layer di mana customer bertemu langsung. Customer bertemu langsung dengan bank, dilayani oleh service bank melalui layer front end ini. Kemudian di tengahnya itu ada dua, ada integration. Integration itu bagaimana semua tadi party yang bekerja sama dengan bank itu bisa terintegrate ya, baik yang eksternal maupun yang internal, yaitu sistem-sistem yang internal di dalam. Nah, di sini di integration nanti mungkin bisa ditanyakan Mila dan Reta ya, dia bekerja di area ini, di area integration. Kemudian area analytics adalah bagaimana bank itu menghimpun semua data yang terjadi, semua data dari transaksi yang terjadi ya. Bukan hanya transaksi saja, tapi bisa juga dari relationship yang terjadi gitu ya, interaksi yang terjadi antara customer dengan bank. Itu dicatat semua. Nah, teknologi yang sekarang terkenal namanya teknologi big data. Dari situ nanti data itu akan diproses sehingga menghasilkan suatu insight bagi bank untuk bagaimana memberikan layanan yang lebih baik terhadap customer. Nah, itu tugasnya analytics. Kemudian di layer back end itu adalah layer produk-produknya. Jadi aplikasi-aplikasi untuk produk-produknya bank. Jadi pertama mungkin di area funding itu ada KH
current and saving account, ada time deposit, ada e-money gitu ya. Terus kemudian ada area lending, ada area card, untuk credit card, contohnya ya, credit card. Terus treasury tadi si Marcel udah mention juga ya, untuk transaksi yang sifatnya falas gitu ya, dengan transaksi asing. Ada trade finance, kalau kita mau berbikin bank garansi ya, mau bertransaksi dengan orang di luar negeri, terus kita nggak yakin dia siapa, nah bank itu bisa menjaminkan. Jadi antara yang buyer dan seller itu sama-sama dijamin oleh bank, walaupun di negara yang berbeda. Terus kemudian ada bank assurance ya, bank bekerja sama dengan pihak asuransi, ada investment, ada payment ya, payment tadi ya mau internal, eksternal itu bisa dalam negeri, bisa luar negeri, bisa juga paymentnya ke fintech juga. Ya itu area back end. Jadi ini area, ibaratnya ini area pabriknya lah di belakang, atau area dapurnya. Front end itu kalau kita ke restoran, area depannya tempat kita makan itu front end. Back end itu dapurnya. Middle itu adalah penghubungnya sebenarnya, yang mensinkronkan antara dapur sama yang di depan. Itu bagaimana bisa sinkron gitu, bagaimana yang di depan bisa melayani dengan lebih baik. Nah, kemudian secara bank sebagai enterprise, tentu juga ada sistem-sistem yang harus di-maintain ya, misalnya sistem untuk marketing, untuk operation ya, proses flow, untuk membantu bisnis prosesnya bank, terus finance and accounting untuk menghitung untuk memanage keuangannya bank, ya, termasuk pajaknya. Nah, regulatory reporting ini lebih ke arah regulator tadi, bagaimana sistem untuk menghasilkan laporan-laporan yang akan kita kirimkan ke regulator. Terus kemudian ada ya compliance dan risk ya, untuk memastikan bank comply dengan aturan dan memanage risk-nya dengan baik. Ini ada sistem juga. Ada juga terakhir yang nggak dilupakan, ada yang untuk memanage data-data, baik data pribadi pegawai maupun data pengembangan, ya, karir path, semua itu ada di CN. Nah, jadi kalau kita lihat nih, bank itu sangat sebenarnya menarik ya, sangat kompleks, dan kita itu nanti di bank bisa bekerja di area manapun sesuai dengan kecocokan kita. Kalau nanti Mila dan Mareta, mereka saat ini menempati di posisi di area integration ya. Tapi sebenarnya banyak sekali area yang bank itu lakukan, dan di situ pasti ada sistemnya, ada prosesnya, ada sistemnya. Jadi ini saya menerangkan ini supaya kalian punya bayangan dulu di awal tuh, menariknya bank tuh seperti apa sih? Sistemnya apa aja yang ada di situ. Nah, ini gambar ini yang saya terangkan untuk kalian bisa semakin mengerti ya. Ada 2 slide yang saya bawakan. Satu lagi slide yang berikutnya adalah Pak Arif. Adalah sebenarnya role ya. Pak Arif, mohon maaf, waktunya tinggal 10 menit lagi, Pak. Iya, boleh. Ya. Mungkin bisa dipercepat. Ya. Oke, yang ini slide ini pentingannya adalah supaya kalian tahu sebenarnya, kalau yang tadi kan area-area dari suatu bank ya, area yang di manage oleh IT dari suatu bank. Kalau ini adalah role. Dalam setiap area itu ada role apa aja sih gitu ya. Jadi mungkin ini secara simpel aja ya. Kalau yang warna hitam itu sebenarnya role yang udah orang-orang yang sudah generalis di IT. Ya, jadi ini biasanya role-role yang dipegang oleh C-level ya. Entah si CIO ataupun CTO atau Chief Security Officer. Ini area. Jadi maksudnya gini, kalian ketika nanti memang kerja di bank, kalian bisa punya cita-cita suatu saat saya harus sampai di level yang role yang hitam misalnya. Itu bisa juga kalau kalian memang pengen ke sana. Ya, terus kemudian yang warna ungu itu lebih ke arah project management ya. Mungkin kalian udah sering dengar lah kalau project manager. Nah, itu memang ada job disiplin sendiri. Yang kuning lebih ke arah digital product. Jadi bagaimana mendesain suatu produk ya, termasuk user experience-nya. Jadi termasuk bagaimana kita mendesain customer itu berinteraksi kita melalui digital platformnya, Bang.
Itu area yang kuning. Nah, kemudian area merah itu adalah area IT yang bagian development. Ya, jadi mungkin kalau dilihat sekilas ada application development, ini berarti buat developer. Web development ini buat khusus untuk web developer. Digital experience development ini khusus lebih spesifik lagi ngurusin digitalnya front end. Terus ada business analyst, ada IT architect ya. IT architect ini nanti sebenarnya harusnya karir pathnya developer, ujung-ujungnya harusnya ke IT architect. Jadi di sini adalah yang mendesain seluruh elemen dari IT sebenarnya. Dia melihatnya nggak satu elemen, dia lihatnya multi elemen dan interaksinya. Sehingga dia bisa mendesain itu untuk menghasilkan satu solusi bagi bisnis yang tepat. Ada database design ya, ada security juga, jadi banyak. Tadi ada yang nanya soal SAP, SAP itu berarti di areanya ada di ERP sebenarnya. Nah, ini ada functional business area ERP. Nah, di selain area development tentu ada yang area yang lebih ke arah maintenance, yang lebih ke arah administrasi dari sistem ya. Sama juga ada DBA, ada helpdesk, ya ada macam-macam. Ini mungkin kita lihat aja satu-satu ya. Ada security. Nah, terus yang terakhir adalah orang yang bekerjanya nanti fokusnya di area data, pengolahan data. Itu yang area hijau. Itu job-job orang yang bekerja di area data ya. Jadi ada data science, ya data science and business intelligence generalist ini orang yang udah jago banget di data science. Jadi ini dia bosnya data science ya. Nah, di bawahnya ada manajemen data analysis, itu lebih ke arah kita memberikan laporan bagi manajemen untuk mengambil decision. Prediktif itu lebih ke arah memprediksi ke depan nanti akan bagaimana, ya di pasar akan gimana, sehingga bank kita harus di bagaimana. Ya. Terus kemudian ada data engineering yang lebih fokus untuk bagaimana mengkolek data dari berbagai source ya, internal maupun eksternal, sama menyimpannya bagaimana di dalam database-nya perbankan. Nah, kurang lebih itu adalah job-job yang mungkin ada di IT gitu ya nanti. Yang kalian mungkin nanti ketika sudah masuk punya kesempatan, nanti kalian bisa mulai melirik job-job mana yang mungkin lebih cocok buat kalian nanti setelah internship tersebut. Itu aja dari saya. Mungkin kita kembalikan ke Yip. Ya, baik. Terima kasih, Pak Arif. Barusan sudah sangat... Mohon maaf, Mas Yip. Gimana, Ibu? Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi, Mas. Ya, mungkin langsung ke Mareta. Langsung aja Mareta sama Mila untuk menjawab satu pertanyaan aja dari teman-teman, kan ini banyak banget pertanyaan. Boleh, silakan langsung aja untuk mempersingkat waktu. Ada banyak pertanyaan, silakan langsung saja. Mareta sama Mila. Mas Yip, ya mungkin Mareta dan Mila aja ya. Ya. Hai mungkin semuanya. share dulu kali ya, share dulu Mareta sama Mila. Mungkin kenapa sih tertarik join waktu lalu di Bank Sinarmas gitu? Ya, hai semuanya, kenalin nama aku Mareta. Aku alumni BINUS 2018. Aku udah join di Sinarmas. Waktu itu ikut 3+1 internship batch 4 kalau nggak salah ya. Jadi aku sharing dikit aja ya, kenapa aku masuk Sinarmas ya. Sesuai dengan yang tadi kalian udah dengar lah, udah kita dapat benefitnya, dapat uang saku. Nah, yang paling penting tuh menurut aku sih trainingnya itu loh. Karena jujur aku masih waktu itu aku pas masuk bingung gitu kan, aku takut karena aku mikirnya skill aku tuh belum ada, kayak aku nggak bisa coding jago lah istilahnya. Jadi aku takut. Ternyata dapat training dan trainingnya itu benar-benar berharga banget, sampai sekarang masih kepake. Ya kira-kira gitu aja sih. Mungkin aku bantuin yang tadi kalian banyak yang nanya ya. Tadi kalian ada yang nanya kan, di sini lebih ngarah ke mobile apa ke web gitu, ya kan? Menurut aku dua-duanya ada. Jadi karena kita ada web banking, ada mobile banking juga, jadi dua-duanya pasti kita belajar. Tapi tergantung sama divisi kalian. Kalau untuk divisi aku sama Mila sih kita lebih ke web. Nah, untuk digital banking itu lebih banyak desain Simobi Plus. Kalau kalian belum tahu, coba kalian bisa download di iOS atau Play Store. Kalian lihat mobile bankingnya Sinarmas kayak gimana. Itu ya itulah hasil kerja dari tim IT Bank Sinarmas. Dan ada juga anak intan yang ngajain itu juga gitu.
Mungkin Mila bisa bantu jawab. Thank you. Silakan Mila selanjutnya. Jawab pertanyaan. Sama aku juga mau kenalan dulu. Namaku Mila dari Binusian 2018. Pertama kali tertarik masuk sini karena tadi ada bilang trainingnya. Terus juga ada selain training perbankannya juga ada training IT-nya juga. Jadi itu benar-benar ngebantu banget dari pengerjaan skripsi sampai ke dunia kerja sesungguhnya sampai sekarang juga. Terus mau jawabin pertanyaan bahasa pemrograman. Tolong dipercepat ya, Mbak Mila. Ya, bahasa pemrograman yang dipakai waktu aku sama mereka. Mbak Mila, sorry, ketutup kayaknya mic-nya. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Halo, dengar? Oke. Mau jawab bahasa pemrograman yang dipakai selama waktu magang. Waktu itu yang dibutuhin rata-rata semua teman-teman batch aku dulu pakainya Java sama MySQL. Terus dari Java sendiri ntar ada framework-nya sendiri tergantung apa yang dibutuhin sih. Kurang lebih sih Java sama MySQL, tapi tergantung sendiri. Udah sih itu aja. Kalau untuk jawab bahasa pemrograman. Siap, thank you Mila. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami ucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung. Ditunggu join-nya ke kita. Nanti mungkin kalau ada yang kurang boleh, saya nggak tahu apakah bisa dikasih kontak ke teman-teman yang barusan sharing. Itu aja mungkin. Baik, saya kembalikan lagi ke Ibu Ima ya. Silakan Ibu. Ya, baik Mas Yip. Terima kasih atas semuanya. Teman-teman, tadi saya sudah share ada link evaluasi, mohon diisi. Itu termasuk nanti untuk absen kalian ya. Nanti kita akan laporan ke Intensive Center siapa saja yang hadir hari ini. Kemudian terima kasih untuk kehadiran dari perwakilan Bank Sinarmas hari ini yang sudah